Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama Bang Al pada video pembelajaran di rumah belajar Kamil. Pada pertemuan kali ini, Abang akan membahas materi mengenai pewarisan sifat. Materi ini merupakan materi kelas 9 SMP pada semester 1. Pola pewarisan sifat pada makhluk hidup itu dapat kita pelajari melalui hukum Mendel. Dengan pola-pola pewarisan sifat, kita dapat memprediksi keturunan yang akan dihasilkan pada suatu persilangan. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui istilah-istilah yang terdapat pada persilangan. Istilah pertama itu adalah parental atau disingkat dengan huruf P atau dilambangkan dengan huruf P. Parental itu artinya adalah induk atau orang tua yang akan melakukan perkawinan. Nah, istilah yang kedua adalah filial atau disingkat dengan F. Itu artinya adalah keturunan. Misalnya nanti ada F1, berarti itu adalah keturunan pertama. Ada lagi nanti misalnya F2, berarti keturunan kedua. Ada lagi misalnya nanti F3, berarti keturunan ketiga, dan seterusnya. Istilah yang keempat adalah gamet. Gamet itu merupakan sel kelamin yang berasal dari genotip. Misalnya genotipnya nanti adalah A besar, A kecil. Maka kita dapat menentukan gametnya adalah A besar dan A kecil. Maka gametnya ada dua. Istilah yang keempat adalah genotip. Genotip itu adalah sifat yang tidak tampak dan dilambangkan dengan huruf. Contohnya A besar, A besar. Ada lagi misalnya A besar, A kecil. Ada lagi A kecil, A kecil. Itu adalah genotip, sifat yang tidak tampak dan dilambangkan dengan huruf. Istilah yang kelima adalah fenotip. Ini adalah kebalikan dari genotip. Ini merupakan sifat yang tampak. Contohnya warna merah. Bunga berwarna merah. Artinya, fenotip pada bunga tersebut adalah warna merah, sifat yang dapat kita lihat. Ada lagi misalnya biji bulat. Artinya kita bisa melihat sifatnya, yaitu bijinya berbentuk bulat. Ada lagi misalnya berbatang tinggi. Maka sifat yang dapat kita lihat pada tumbuhan tersebut adalah memiliki batang yang tinggi. Yang keenam, ada namanya dominan. Dominan itu adalah sifat yang selalu muncul dan sifat yang kuat. Dominan itu dilambangkan dengan huruf besar atau huruf kapital. Nah, biasanya contohnya nanti A besar, A besar. Maka A ini bersifat dominan karena ditulis dengan huruf kapital. Ada lagi istilah yang ketujuh adalah resesif. Resesif ini adalah sifat yang tidak selalu muncul atau sifat yang bersifat lemah dan dilambangkan dengan huruf kecil. Misalnya A kecil, A kecil. Maka ini adalah gen yang bersifat resesif karena ditulis dengan huruf kecil. Nah, misalnya nanti ada A besar, ini artinya adalah homozigot. Homo itu artinya sama. Homo itu artinya adalah sama. Dari mana samanya? Itu A besar dengan A besar. Itu artinya sama. Sama-sama A-nya besar. Nah, homozigot dominan namanya. Dominan. Kenapa dominan? Karena dia ditulis dengan huruf kapital. Ada lagi namanya A besar, A kecil. Ini namanya adalah heterozigot. Hetero itu artinya berbeda. Ada satu A-nya besar, satu A-nya kecil. Berarti itu disebut sebagai heterozigot. Hetero itu artinya adalah berbeda. Berarti gennya berbeda. Ada satu besar, satu kecil. Ada lagi nanti A kecil, A kecil. A kecil, A kecil ini artinya adalah homozigot resesif. Homozigot
resesif. Homozigot, homo itu artinya sama. Di mana dia samanya? Ada A kecil, berarti kan dia sama-sama kecil. Resesif karena dia ditulis dengan huruf kecil. Makanya namanya adalah homozigot resesif. Nah, selanjutnya kita bahas materi mengenai macam-macam persilangan. Persilangan yang pertama adalah persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Mono itu artinya kan satu, berarti ini adalah persilangan satu sifat beda. Contoh persilangan monohibrid adalah disilangkan pohon mangga berbatang tinggi. Berbatang tinggi artinya itu adalah fenotip, kita bisa melihat sifatnya. Dilambangkan dengan T kecil, T besar, itu artinya adalah genotip. Genotip dari berbatang tinggi adalah T besar. Disilangkan dengan pohon mangga berbatang pendek, dilambangkan dengan T kecil. Berbatang pendek artinya fenotipnya. T kecil itu adalah genotipnya. Gen T besar bersifat dominan terhadap gen T kecil. Artinya T besar itu lebih kuat daripada T kecil. Dia bersifat dominan. Sedangkan T kecil itu bersifat resesif atau lemah. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita terlebih dahulu harus menentukan induk atau parentalnya. Parentalnya itu disingkat dengan P. Kita akan mencari keturunan pertama, maka induk pertamanya adalah induk yang jantan. Kita silangkan atau kita kawinkan dengan induk yang betina. Kita misalkan di sini yang jantannya itu berbatang tinggi, sedangkan yang betinanya itu berbatang pendek. Batang tinggi itu genotipnya adalah T besar. Sedangkan berbatang pendek itu T kecil. Setelah kita menentukan induknya, kita menentukan gametnya lagi. Gamet 1, karena gamet pada keturunan pertama. Gametnya dapat kita turunkan kalau dari yang berbatang tinggi, gametnya ada 2. T besar, T besar. Kalau yang berbatang pendek itu gametnya T kecil, T kecil. Nah, dapat kita ketahui F1-nya lagi. Dapat kita cari F1-nya, kita gunakan papan catur. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan papan catur. Nah, ini adalah untuk gametnya. Ini nanti gamet yang jantan. Ini adalah gamet yang betina. Gamet jantan ada T besar. Kalau gamet betina ada T kecil. Nah, kita salin kawinkan. T besar yang jantan kita kawinkan dengan T kecil pada yang betina. Maka T besar kali T kecil hasilnya adalah T besar T kecil. T besar kali T kecil hasilnya adalah T besar T kecil. T besar kali T kecil hasilnya T besar T kecil. T besar kali T kecil hasilnya T besar T kecil. Ternyata semua keturunannya memiliki satu jenis genotip, yaitu T besar T kecil. Apa fenotipnya? Fenotip. Nah, kita harus ingat kembali, T besar bersifat dominan terhadap T kecil. Berarti jika bertemu T besar dengan T kecil, maka yang kuat adalah T besar.
Maka kesimpulannya fenotipnya itu berbatang tinggi. Berapa jumlahnya? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan itu 100% atau semuanya berbatang tinggi. 100% keturunan pertamanya berbatang tinggi. Bisa kita cari F2-nya? Bisa. Untuk mencari F2, maka kita tentukan terlebih dahulu P2-nya atau induk keduanya. Untuk mencari induk yang kedua, kita dapat menyilangkan hasil keturunan pertama, kita kalikan dengan sesamanya, yaitu F1 juga. Atau keturunan pertama dikalikan dengan keturunan pertama. Atau keturunan pertama kita silangkan dengan keturunan pertama juga. Keturunan pertama kita adalah berbatang tinggi. Dia berbatang tinggi. Keturunan pertama dia berbatang tinggi. Apa genotipnya? Genotipnya adalah T besar, T kecil. Ini juga T besar, T kecil. Nah, dapat kita menentukan gamet keduanya. Gametnya dari T besar, T kecil itu adalah T besar, T kecil. Untuk gamet yang tinggi ini juga adalah T besar, T kecil. Dapat kita menentukan keturunan keduanya dengan menggunakan papan catur. Kita gunakan kembali papan catur untuk menyelesaikannya. Nah, ini untuk gamet jantan, ini untuk gamet betina. Ada T besar, T kecil, ada T besar dan T kecil. T besar dikalikan dengan T besar, hasilnya adalah T besar kali T kecil, maka hasilnya adalah T besar, T kecil. T besar, T besar, sorry. T besar, T besar. T besar, T kecil kali T besar adalah T besar, T kecil. Kita tetap mendahulukan yang besar dulu hurufnya. T besar kali T kecil adalah T besar, T kecil. T kecil kali T kecil, maka T kecil, T kecil. Berapa buah jenis genotipnya? Genotip. Genotipnya ada 3 jenis. 1, T besar, T besar. Ada lagi nanti T besar, T kecil. Ada lagi T kecil, T kecil. Berapa rasionya? Rasio itu artinya perbandingan atau jumlahnya. Kalau T besar, T besar jumlahnya ada 1. Kalau T besar, T kecil ada 2. Sedangkan yang T kecil, T kecil ada 1 jumlahnya. Nah, setelah itu kita harus menentukan fenotip. Fenotip kita ada berapa? Ternyata ada T besar itu adalah besar sifatnya. Oh sorry, kita bukan besar ya, kita makainya adalah tinggi. Oke, tinggi. Sifatnya adalah tinggi. T besar, T kecil juga tinggi. Jadi kita tidak perlu kita buat lagi. Yang T kecil adalah pendek. Pendek. Berarti berapa rasionya atau berapa perbandingannya? Rasionya adalah T yang tinggi berapa? Ada 1, ada 2. Berarti jumlahnya 3. Sedangkan yang pendek cuma ada 1. Berarti rasio perbandingan fenotip pada keturunan kedua atau F2-nya adalah
3 berbanding 1. 3 untuk tinggi, sedangkan 1 untuk yang pendek. Bisa kita cari persentasenya? Bisa. Nah, misalnya berapa persentase untuk yang berbatang tinggi? Maka kita dapat mencarinya persentase yang berbatang tinggi. Kita dapat mencarinya dengan rumus perbandingan yang tinggi atau rasio yang tinggi per jumlah keturunan dikali 100%. Misalnya, berarti kalau kita untuk mencari yang tinggi, berapa rasio pada yang tinggi? Rasionya adalah 3. Berarti 3. Jumlah keturunan semuanya adalah 4. Dari mana datang 4? Dari 1. Kita lihat, kita hitung dari mana keturunannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti keturunannya ada 4. Berarti 3 dibagi 4 dikali 100%. 3 per 4 kali 100% berarti ini dapat kita coret, dapat 1. Ini dapat 25. 3 kita kalikan dengan 25, hasilnya adalah 75%. Maka persentase untuk pohon mangga berbatang tinggi adalah 75%. Bisa kita cari yang untuk pendek, bisa juga persentasenya. Maka persen yang berbatang pendek tetap kita masukkan ke rumus perbandingan yang tinggi berbanding dengan yang jumlah keturunan kali 100%. Perbandingan yang tinggi berapa? 1. Jumlah keturunan semuanya ada 4 kali 100%. 4 bagi 100, ini dapat 1, ini dapat 25. 1 kali 25, hasilnya adalah 25%. Maka persentase pohon mangga berbatang pendek adalah 25%. Oke? Semoga adik paham dengan persilangan monohibrid. Oke, kita lanjutkan. Ternyata selain sifat dominan penuh pada persilangan tersebut, ada juga yang namanya dia bersifat intermediate. Intermediate itu artinya adalah dominan tidak penuh. Persilangan monohibrid dengan sifat intermediate ini dapat terjadi pada bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Contohnya adalah disilangkan tanaman Mirabilis jalapa berwarna merah yang dilambangkan dengan genotipnya M besar dengan Mirabilis berwarna putih atau M kecil. Berarti kita tentukan terlebih dahulu parental atau induknya. P1 itu adalah Mirabilis yang jantan, kita kawinkan dengan Mirabilis jalapa yang berjenis kelamin betina. Kita anggap saja yang jantan itu nanti berwarna merah, sedangkan yang betinanya itu berwarna putih. Genotip pada yang berwarna merah itu adalah M besar, sedangkan yang berwarna putih adalah M kecil. Nah, dapat kita tentukan gametnya. Gamet pertamanya untuk M besar, maka gametnya M besar, M besar. Untuk yang putih itu adalah M kecil, M kecil. Dapat kita tentukan hasil persilangannya, hasil keturunan pertamanya. Jika kita kawinkan yang M besar dengan M besar M kecil, kita pakai papan catur, maka kita akan mendapatkan keturunannya adalah M besar, M kecil.
Nah, ini M besar M kecil, M besar M kecil. Kalau pada persilangan monohibrid, dia dominannya penuh. Tetapi kalau pada persilangan intermediate, dia dominan tidak penuh. Berarti M besar dengan M kecil sama-sama kuat. Yang merah sama kuat dengan putih. Artinya akan menghasilkan sifat campuran atau sifat antara. M besar berwarna merah, M kecil berwarna putih. Kalau kita campurkan, maka ini akan berwarna merah muda. Atau biasanya dibilang itu warna pink. 100% hasilnya keturunan pertamanya 100% F1-nya itu berwarna merah muda atau berwarna pink. Untuk mencari F2, maka kita tentukan parental kedua. Parental kedua, silangkan F1 dengan F1. F1-nya berwarna merah muda, yaitu M besar M kecil. F1-nya M besar M kecil. Dapat kita tentukan gamet keduanya, yaitu M besar, M kecil. Ini juga M besar, M kecil. Dapat kita cari keturunan keduanya dengan menggunakan papan catur kembali. Ini untuk yang gamet jantan, ini untuk gamet betina. Gamet jantan itu ada dua, M besar, M kecil. Betina juga M besar, M kecil. M besar dikalikan dengan M besar, hasilnya adalah M besar, M besar. M kecil dikalikan M besar, hasilnya adalah M besar, M kecil. M besar kali M kecil, M besar, M kecil. M kecil kali M kecil, M kecil, M kecil. Ada 4 keturunannya. Keturunan pertama, keturunan kedua, keturunan ketiga, dan keturunan keempat. Kita tentukan terlebih dahulu setelah ini adalah genotipnya. Genotip. Nah, genotipnya ada M besar, M besar, ada lagi M besar, M kecil, ada lagi M kecil, M kecil. Berarti ada 3 genotipnya. Berapa rasio dari genotipnya? Rasio dari genotipnya ada M besar ada 1 jumlahnya, M besar M kecil ada 2 jumlahnya, M kecil ada 1. Kita tentukan lagi fenotipnya, fenotip atau sifat yang tampak. M besar itu ada M besar itu berwarna merah. M besar M kecil itu berwarna merah muda. M kecil itu berwarna putih. Berapa rasionya? Rasionya kalau M besar M warna merah itu jumlahnya 1, warna merah muda jumlahnya 2, warna putih jumlahnya 1. Berarti perbandingan fenotip pada keturunan keduanya adalah merah ada 1, merah muda ada 2, dan putih ada 1. Untuk persentase, misalnya kita cari persentase bunga mirabilis jalapa berwarna merah. Maka persentasenya yang warna merah adalah jumlah perbandingannya bagi jumlah seluruh kali 100%. Perbandingannya ada 1 rasionya. Jumlah seluruh keturunannya ada 4 dikali dengan 100%. Maka jumlahnya adalah 25%.
Persentase yang berwarna merah muda. Jumlah rasio perbandingannya adalah 2 dibagi jumlah keturunan seluruhnya ada 4 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 50%. Persentase yang berwarna putih. Jumlah perbandingannya atau rasionya adalah 1 dibagi jumlah seluruh keturunan ada 4 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 25%. Oke. Itulah perbandingan antara persilangan monohibrid yang sifat dominan penuh dengan persilangan intermediate sifat dominan tidak penuh. Kalau persilangan monohibrid, dia perbandingannya adalah 3:1. Fenotipnya berwarna merah dan putih. Kalau dia pada persilangan intermediate, maka perbandingannya adalah 1:2:1. Oke, terima kasih. Semoga adik-adik mengerti dengan materinya. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya.